wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni amsaytu minka fi nikmati wa afiyati wa sidq fa'atimma alayya nikmataka wa afiyataka wa sidqaka fid dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat serta sempat. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa di yaumul akhir nanti kita akan termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati serta anak-anak yang berbahagia, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian melaksanakan sholat tarawih, memperbanyak zikir, baca Al-Quran, kemudian juga membayar zakat fitrah. Nah, dari penghujung Ramadan ini kita akan kita semua berharap bahwa kita akan dipertemukan dengan yang namanya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini adalah salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu. Pasti semua orang menunggu atau menantikan Idul Fitri ini. Memang sedih ya ketika kita meninggalkan bulan Ramadan, di mana keberkahan terletak di bulan Ramadan. Nah, tetapi salah satu yang pasti kita nantikan juga adalah yaitu di momen Idul Fitri, di mana semua orang, semua manusia ini berharap bertemu dengan momen Idul Fitri ini. Kemudian di momen Idul Fitri ini juga pasti kita semua juga mengalami yang namanya silaturahim. Nah, momen Idul Fitri ini menjadi salah satu ajang silaturahim bagi kita semua, dari kerabat yang jauh, kemudian kapan lagi sih mau main gitu. Kalau tidak ketika Idul Fitri salah satunya seperti itu, karena sudah momen-momennya ya. Nah, kemudian setelah itu juga momen memberi maaf, meminta maaf serta memohon maaf gitu. Terhadap siapa? Kepada sanak saudara, orang tua terutama, kemudian tetangga, dan orang-orang di sekitar kita. Karena kita sebagai manusia biasa, pasti kita pernah melakukan suatu kesalahan, entah itu besar, kecil, yang menyakiti sekalipun. Nah, itu adalah memang fitrahnya manusia ya, karena kita tak luput dari salah seperti itu. Nah, kita semua tak luput dari salah. Kemudian apa saja ya manfaat dari Idul Fitri ini atau manfaat dari silaturahim ini? Pasti Bapak Ibu ataupun anak-anak semuanya sudah sedikit tahu tentang manfaat dari silaturahim ini. Salah satu manfaat dari silaturahim adalah dimana tadi ya, mendekatkan dia yang jauh, kemudian merekatkan dia yang sudah dekat. Nah, itu adalah salah satu manfaat Idul Fitri, atau bisa disebut dengan mempererat tali persaudaraan. Allah telah menyampaikan atau berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, yaitu, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah kamu atas nikmat Allah ketika kamu bermusuhan, maka Allah persatukan hatimu, dan menjadilah kamu nikmat Allah atas orang-orang yang bersaudara.
Dan ketika kamu berada di tepi jurang neraka, Allah selamatkan kamu darinya. Nah, Quran Surat Ali Imran ayat 103. Nah, di situ telah disampaikan bahwa Allah telah menyelamatkan kita dari bermusuh-musuhan, bahkan terhadap saudara sendiri. Maka silaturahim ini menjadikan diri kita atau terhadap saudara-saudara kita ini adalah mempererat tali persaudaraan antar saudara. Kemudian yang kedua yaitu adalah dirahmati oleh Allah, bahwa kita semua akan dirahmati oleh Allah ketika kita saling menyambung silaturahim, mempererat silaturahim terhadap saudara-saudara kita dan orang-orang di sekitar kita. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya adalah saudara. Oleh karena itu, damaikanlah saudaramu itu dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, ini adalah yang disampaikan bahwa kita semua akan mendapatkan rahmat ketika kita mempererat tali silaturahim antar sesama, bahkan antar saudara. Bahkan kita diminta untuk mempererat tali silaturahim. Dan Allah itu sangat menghormati bagi siapapun hambanya yang mempererat tali silaturahim serta menyambung tali silaturahim. Nah, Allah tidak berkehendak atas mereka yang memutuskan tali silaturahim. Nah, begitupun sebaliknya, bahwa Allah ini tentunya sangat membenci dengan orang-orang yang memutus tali silaturahim. Karena apa? Karena memutus tali silaturahim itu akan menyakiti saudara sendiri. Bahkan di kita pun, kita itu tidak merasa tenang ketika kita memiliki atau bermusuhan dengan saudara kita sendiri ataupun orang-orang di dekat kita. Nah, jangan lupa untuk terus berbuat baik dan menebar kebaikan antar sesama ya. Nah, dalam suatu hadis juga disebutkan, kalian saya tunjukkan perilaku akhlak yang maukah kalian saya tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Maafkanlah orang-orang yang pernah menganiayamu, sambunglah silaturahim orang-orang yang memutuskanmu, dan berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu. Hadis riwayat Imam Ali. Nah, di situ telah disebutkan bagi siapa saja yang bahkan kita itu ada orang yang memutuskan silaturahim terhadap kita tuh diminta untuk terus berbuat baik. Ketika misal ada tetangga yang bahkan dia itu melarang tetangga yang lainnya untuk memberikan suatu makanan misal dengan kita ini malah diminta untuk memberikan makanan tersebut kepada orang-orang yang telah memusuhi kita. Itu adalah salah satu contoh kecilnya. Nah, betapa mulianya Islam ya mengajarkan kita untuk terus bersilaturahim dan saling memaafkan. Karena silaturahim ini, apalagi di Idul Fitri, setelah kita melaksanakan 30 hari ataupun 1 bulan puasa, maka tugas kita yaitu adalah memberi maaf, meminta maaf, serta memohon maaf antar sesama. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah memperluas rezeki dan memperpanjang usia. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin diperluas rezekinya serta diperpanjang umurnya, maka saling bersilaturahimlah kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tentunya sangat banyak sekali ya manfaat dari silaturahim ini. Dan silaturahim ini juga bisa untuk mengurangi stres atau rasa cemas pada diri kita sendiri. Juga bisa untuk memecahkan salah satu masalah yang ada pada diri kita. Ketika kita bersilaturahim, kita bisa saling sharing tentang pengalaman ataupun tentang pribadi kita, permasalahan yang kita miliki kepada orang-orang tertentu. Semisal seperti itu. Itu adalah manfaat dari silaturahim sendiri. Banyak sekali yang kita dapatkan tentunya di dalam silaturahim. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak yang berbahagia, mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai ajang silaturahim. Kita manfaatkan momen ini menjadi momen yang
kita nanti-nantikan, tentunya semuanya kita nanti-nantikan. Dan jangan lupa untuk terus menebar kebaikan kepada sesama, kemudian untuk saling rela hati dengan kerendahan hati dan kerelaan hati, memaafkan saudara-saudara kita, pun juga meminta maaf kepada saudara-saudara kita untuk setiap kesalahan ataupun perilaku yang telah kita buat. Tentunya entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya, jika ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.